Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurvita Ivana, saya dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang substansi genetika. Yang pertama ada gen. Gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gen dominan dengan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar. Yang kedua, setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif. Yang ketiga, gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Yang kedua ada kromosom. Kromosom merupakan struktur berupa benang halus yang membawa informasi genetik atau gen. Kromosom juga ada di antara setiap inti sel makhluk hidup. Panjang kromosom antara 0,2 sampai 50 mikron dan diameternya antara 0,2 sampai 20 mikron. Kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang kadang terlihat sangat interfase. 2. Sentromer. Bagian kromosom yang menyempit. Bagian ini tidak mengandung gen dan merupakan tempat melekatnya benang spindel. 3. Lekukan kedua. Berperan dalam pembentukan nukleus atau anak inti sel. Yang keempat ada telomer. Bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima atau yang terakhir ada satelit, tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Fungsi kromosom sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diturunkan dari induk ke anak sampai membentuk sifat dan ciri khas individu itu. Yang kedua, berperan penting dalam proses pembelahan sel. Yang ketiga, menentukan jenis kelamin sebuah individu. Jenis-jenis kromosom. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Ada kromosom autosom atau tubuh, yaitu kromosom yang memberikan ciri-ciri yang ada pada tubuh makhluk hidup. Dan kromosom genosom atau kelamin, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin organisme pemilik kromosom itu. Berdasarkan letak sentromer. Berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 jenis, yaitu asentrik, monosentrik, disentrik, dan polisentrik. 3. DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA juga terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda, dan DNA memiliki jumlah yang tetap. Fungsi DNA. Fungsi utama DNA ialah sebagai pembawa materi genetik. Namun fungsi DNA antara lain yaitu: pertama, membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. 2. Mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak. 3. Sebagai autokatalis atau penggandaan diri. 4. Sebagai heterokatalis atau melakukan sintetis terhadap senyawa lain. Kemudian ada struktur DNA. Yang pertama molekul fosfat, yang kedua molekul gula, dan yang ketiga basa nitrogen. Lalu DNA juga memiliki ciri-ciri, antara lain rantainya yang panjang, double helix atau berpilin ganda, dan tersusun atas nukleotida atau nukleosida. Letak DNA ada di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Keempat ada RNA. RNA adalah asam nukleat beranti tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Fungsi RNA berfungsi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode atau basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi.
Struktur RNA. Yang pertama, rantainya tunggal dan pendek. Kedua, tersusun atas ribonukleotida. RNA dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. 2. rRNA atau RNA ribosom memiliki struktur yang panjang dan stabil. Yang ketiga, ada tRNA atau RNA transfer memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan mRNA dan rRNA. Ciri-ciri RNA. Pertama, rantainya pendek, dan yang kedua, rantainya tunggal. Letak RNA ada di inti sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.